Halo Flona Friends dan Sobat Flora. Malam ini kita mau naik kereta menuju ke Lubuk Linggau. Dan malam hari ini kita akan naik kereta Sindang Marga. Nah itu nanti kita di sana di Lubuk Linggau akan mengecek mitra dari Bios Farm juga. Nanti kita lihat farmnya seperti apa di sana. Oke? Selamat pagi dari Lubuk Linggau, guys. Kita sarapan dulu, isi tenaga, lalu beraksi. Wah, lihat ini semangat, bos. Ah. Selamat pagi dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Nah hari ini kita ada di tengah-tengah kebun karet, pohon karet. Nah untuk pagi ini kita akan visit ke salah satu mitra Bios Farm atau mitra Bios. Jadi nanti kita akan keliling ke area-area yang di sekitar sini. Kira-kira ada apa aja? Nanti soon kita akan keliling. Nah ini kalian bisa lihat di area sini ada bukan beberapa ya, ini banyak banget pohon karetnya dan ini masih belum masa panen, jadi kita belum bisa lihat secara langsung. Nanti mungkin kalau ada yang beberapa pohon yang bisa dipanen akan kita input dalam video, oke? Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sersan Kepala Adi Santoso, pelopor petani milenial, praktisi pertanian juga di sini. Jadi saya sedikit akan menceritakan tentang asal muasal dari lahan yang kita garap ini. Awalnya adalah lahan-lahan sengketa milik pemerintah yang dikuasai secara pihak oleh pemerintah. Di sini awalnya tanahnya gersang dan tandus, tapi dengan metode treatment dengan menggunakan Bios 44 ini, alhamdulillah bisa kita lihat seperti sekarang hasilnya cukup luar biasa. Struktur tanahnya juga berubah. Nah, di sini fungsinya daripada Bios 44 DC ini adalah memperbaiki ciri fisik tanah, ciri kimia tanah, dan ciri biologi tanah. Sehingga tanah yang tadinya tandus, kemudian tanah margin, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian seperti yang kita lihat ini. Kemudian asal muasal daripada Bios 44 ini tercipta adalah sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki struktur tanah. Seperti kita ketahui bahwa di sebagian besar wilayah Indonesia ini terdapat lahan gambut. Itulah yang menjadi tantangan kami untuk menciptakan lahan-lahan gambut ini menjadi lahan yang produktif sehingga bisa menghasilkan berbagai macam komoditi tanaman yang disesuaikan dengan potensi lokal yang ada. Hasilnya yang seperti kita lihat sekarang ini di kebun Rahma. Kami membudidayakan tanaman singkong, alhamdulillah hasilnya juga luar biasa. Nah, perlu diketahui juga kebun ini adalah kebun integrated farming, jadi sistem pertanian yang terintegrasi di mana mengintegrasikan antara pertanian, peternakan, perikanan menjadi satu kawasan. Dari segi ekosistem di sini sangat baik sekali diterapkan untuk pola pertanian yang berkelanjutan. Kemudian Bios 44 ini sendiri seiring perkembangan zaman juga bisa digunakan untuk suplemen ternak dan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ini kolam-kolam bioflok yang ada di sini. Ada jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, sekitar 10 kolam. Nah kalau di sini tuh airnya nggak bau karena ada beberapa campuran herbal dari daun-daunan juga sama biosnya juga. Nanti lebih lanjutnya dijelaskan sama Pak Adi. PHNet dan bios. pHNet itu biasa kita di awal saja untuk prebiotiknya, untuk menetralkan airnya, kemudian untuk pembersihan airnya. Tapi ketika
ketika ini mohon maaf bersih nih Mbak. Kalau saya cuci muka pun aman. Kalau saya cuci muka aman ya, karena saya yakin di sini kan ada alga yang biasa orang pakai spirulina Iya, itu kan iya, buat iya. ini juga. Nih kalau diambil airnya nggak kayak air kolam. Iya, nggak kayak air kolam. Ini warnanya aja di sini. Karena bawahnya hitam Hijau kan. karena ini hitam. Dan karena dikasih daun, dikasih ini, Daun-daunan. jadi ada hijauan, ada alga segala macam juga. Tapi ini kalau diangkat dan teksturnya tuh nggak lengket. Kalau Lengket. misalnya biasa air kolam tuh kan ada sisa-sisaan lengket ininya kan. Kalau ini tuh kerasa banget. Nah, kita sekarang ada di tengah-tengah area pembibitan. Jadi di sini ada macam-macam, ada cabai, sawi, anggur, ada terong juga. Nah, untuk tanaman sayur, tanaman obat, di sini ada macam-macam. Nah, ini nanti rencananya akan digunakan untuk keluarga berdaya, program keluarga berdaya. Jadi didistribusikan untuk masyarakat sekitar agar bisa bercocok tanam di rumah masing-masing. Padi? Padi Togo yang Padi pantas Bapak Togo. ya. Oh, Yang ini juga, varietas. yang itu sudah tanam kemarin. Oke. Tinggal yang ini. Lihat, tanaman di bannya aja bagus. Miana udah itu teh. Nih, dari Tuh pepayanya sampai melehoy. melehoy. Saking beratnya ini berarti berbuahnya banyak. Di santai kawan. Ini tinggal pilih dong, merem juga enak semua kayaknya. Lebih gede. Mantap. Mau rujak lagi? Belum. Ini sapinya saya pindah dulu karena sudah 2 kali banjir. Kalau banjir ini sampai batas benteng itu ketutup. Waduh. Itu mah biopok lomba yang terselamatkan. Biopok kandang kambing ada situ nanti. Sapinya saya pindahkan nanti di dekat sini kok nanti kita. Nanti kita ke sana sekalian. Ini. Kita ke sana dulu Mbak, nanti kita selusuri. Dari sana kita turun, kita selusuri. Bau-bau nih bawel kan udah ada suaranya kan kayak ya udah. Selamat Ini datang. Ada yang beranak. Nih baru ini Mbak. Masih Lihat saya yang kecil baru sekali. baru lahir. Itunya masih itu tuh. Masih Belum ada tali pupus. pusar. Kita lagi ada di area kandang kambing. Kita udah disambut dengan para kambing-kambing yang udah siap kayak melahap gitu. Kayak mereka lapar ya. Ini daunnya juga ngarit dari area sini, jadi pasti siklusnya sama ya kurang lebih kalau misalnya peternakan mitra bios atau zero waste itu semua diterapin di sini. Jadi dari pupuk-pupuknya dipakai dari kotoran hewan yang di sini, terus mereka daun-daunannya makanannya dari kebun-kebun dan pertanian yang ada di sini. Jadi semua siklusnya itu berputar. Menanam padi varietas padi gogo dari Catrabuana. Kita tanam manual ya, makanya habiskan makananmu selalu. Sistemnya adalah sistem singgokong, sistem integrasi gogo dan singkong. Padi gogo dan singkong. Halo. Selamat pagi, sore deh. Kita
Ini di salah satu pengelolaan kolam ikan, tempat ikan di Lubuk Linggau, mitra Bios juga. Jadi kita mau cek gimana pengelolaannya mereka di sini. Masuk lagi. Jalan sore di sawah. BTW, lele ini kalau kita datang, dia akan otomatis kayak terus keluar sih. Jadi di sini sih bagus banget, enggak sih. Bagus banget kolam, namanya kolam tambak ikan nila gurami dan lain-lain. Terus gimana Pak perkembangannya setelah menggunakan bios dan tidak menggunakan bios? Untuk pertumbuhannya sih bagus yang pakai bios, dia lebih cepat, nafsu makannya lebih kuat, jadi cepat panen, hasilnya juga lebih maksimal. Jadi ke bobot juga mempengaruhi ya? Bobot iya. Oke. Karena pakan berapa persen. Kemana teh? Mau ke kebun Pak De. Lihat jembatan ya, seru ya? Buat ini lihat nggak ada tempat Wisata, ya. mandian di sini buat warga. Hari Minggu yang ramai. Hari Minggu ya. Lihatin bersih loh sungai sama ini. Ini kita bergilir Pak De, harus bergilir masuk jembatannya. Wow. Ada kalau di sini sungai itu dinamakan K3. Ada yang Klingi, Kesie, Ketue. Tapi yang paling kotor Klingi. Karena sudah dekat sama warga. Banyak membangun limbah di sini. Kalau Kesie, mas mantap. 5 kiloan ke atas. Oh, sejuk bukan main. Makanya orang sini ngolam nggak boleh. Oh, ngolam nggak boleh. Nggak boleh. boleh. Kecuali kolam ikan. Dan ini juga masih lahannya Pak Eko teman-teman. Jadi Pak Eko ini adalah local heroes ya, local heroes yang memang menjalankan kebun padi sudah lama dan ya hasilnya memang bagus. Maka dari itu dia diberikan juga support dan edukasi penggunaan pupuk bios. Lahan ini seluas seperempat kami yang menggunakan produk bios. Ini kalau panen gabah kering itu sekitar 8, tapi kalau 8 kental berarti 800 kilo. Tapi kalau sudah dijadikan beras sekitar 6 bersih, itu sudah bersih, sudah dipotong operasional ojek, mesin, biaya seluruhan, itu sudah bersihnya sekitar 6 piko, 6 kental yang pakai bios. Karena ini kami pakai produk bios ini karena dipakai sendiri, konsumsi sendiri. Ini Pak, kenapa milih bios ini buat beras ke keluarga sendiri gitu Pak? Ya kita kan sekarang banyak yang katakanlah kimia itu kan sudah enggak lagi lah. Kita
kita kan menjaga kesehatan keluarga juga, intinya itu. Buktinya Pak D masih terlihat sangat sehat, Sehat. Nah, kuat sampai sekarang. sampai sekarang. Nah, kemudian Pak, kalau untuk penyimpanan nih. Nah, kalau penyimpanan beras ini kalau seandainya saya sudah cukup stok, itu sebagian kami jual cuman orang-orang tertentu. Cuman kalau seandainya itu masih aman ya kami nyimpan gabah dulu. Nanti setelah habis beras paling kita ngambil berapa, 4 karung itu sudah 1 kental. Itu kalau sudah kering ya, ditumbuk sudah 1 kental sudah cukup. Itu kami meninggali sampai selama 6 bulan untuk konsumsi sendiri. Jadi ini untuk 1/4 hektar ini untuk konsumsi keluarga saya sendiri lebih. Berarti secara garis besar intinya keluarga Pak Eko ini sudah swasembada. Iya benar. Apa yang ditanam Keren. sudah kembali ke keluarga dan itu bahkan melebihi dari kebutuhan lah Kebutuhan, istilahnya, ya, masih benar. bisa nabung untuk yang kedepannya. Begitu ya Pak Eko. Iya. Nah, Mantap. kita anak muda harus belajar banyak sama Pak Eko dan yang Bios lainnya. 44, ya. Nah, biar kita juga generasi penerus itu aware sama swasembada pangan. Jangan dikit-dikit supermarket, dikit-dikit supermarket. Iya. Betul ya Pak Eko? Betul. Nah, kalau misalkan nanti punya lahan, sedikit-sedikit bisa diolah sendiri, bisa dimanfaatkan sendiri. Terima kasih Pak Eko. Oke, semangat. Mantap. Yang pakai bios, jadi ini termasuk beras organik tanpa pupuk kimia. Cakal atau berunang? Berulang namanya Pak alam bawah. Oke, itu ada berapa kilo tadi? Berdua lagi. Tembaga ya, Pak? Nggak ada, nggak ada. Kembali bersama Bios 44.